Jadi dia tuh nggak nakut-nakutin gitu, nggak. Cuman ya nangis biasa. Ya, intinya kayak ada yang mau diceritakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam ekspedisi gaib. Ya guys, malam ini aku dan Andre berada di rumahnya Bang Rafiq. Ya benar. Beliau ini dari channel Makroman Story. Jadi bagi kalian yang ingin kenal dia, mungkin nanti bisa langsung ke linknya, ada di deskripsi atau di atas sini ya. Dan aku kesini itu dipanggil oleh si Rafiq ya, Bang Rafiq ini ingin menceritakan sesuatu kepada kita tentang mobil antiknya ini. Mobilnya mantap. Jadi mungkin bisa langsung diceritakan mobilnya ini seperti apa dapatnya. Ya, jadi ya pengalaman saya kemarin ya, kepingin mobil ini udah 2 tahun yang lalu. Nah terus saya cari terus itu di Samarinda, Balikpapan itu nggak ketemu gitu. Singkat cerita, temen ada ngabarin saya kan bahwa di Tenggarong ada mobil ini. Ya. Nah disitulah saya penasaran kan, jadi saya cari tahu. Ternyata saya bener-bener nemuin nih mobil ini. Dan saya cobalah datangin ke rumahnya kan, yang sama bapaknya pemilik mobil ini. Saya coba tanya, ternyata mobil ini nggak dijual. Singkat cerita saya balik kan, terus berapa bulan kemudian saya coba lagi datang untuk menanyakan dijual atau tidak, dan tetap tidak dijual. Tapi kok bisa mobil ini sekarang sama kamu gitu? Nah herannya ya di situ, setelah 2 tahun kemudian bapak ini ngubungin saya. Itu posisinya nomor saya sudah ada sama bapaknya ya. Dihubungin sama bapaknya, dan itu belum ada ngomong mau ngejual atau enggak, itu belum ada. Cuman nyuruh ke rumah, intinya itu bapak itu ngomong suruh ke rumah. Dan itu hari Minggu pagi saya start dari Makroman ke Tenggarong bareng teman saya itu kan. Terus sampai lokasi ngobrol. Nah kagetnya saya, bapak ini langsung ngomong kalau mobil ini mau dijual, mau dilepas gitu. Dan saya kaget kan, sambil ya senang, sambil ya bahagia lah. Ya, orang mobil yang saya inginkan kan. Tadinya kan berat banget ya ingin itu lepas gitu kan, tahu-tahu dilepas kan kaget. Ya. Apalagi sudah 2 tahun kemudian kan. Jadi mungkin kenapa sih kok bapak ini berat banget mau melepas mobil ini? Panjang sih ceritanya, ya bagusnya sih cerita di dalam aja lah Ya, biar lebih enak kan ya. Jadi kita ke dalam mobil aja nih. Ya bisa. Aku juga mau ngerasain mobil antik tuh enak gak sih gitu kan. Ya sebenarnya mobilnya sih kalau untuk PR sih banyak, cuman ya nggak masalah, yang penting udah dapat kan. Ya ini mobilnya ternyata nyaman juga ya. Ya beginilah kondisinya mobil Corolla. Aku tertarik juga sih mobil-mobil antik begini, ini enak banget, aku ngerasakan enak banget. Pantesan kamu tuh ngincar banget mobil begini gitu. Mobil ini nyaman. Iya, nyaman banget. Ya itulah makanya kenapa dari 2 tahun lalu saya ngejar mobil ini ya. Memang nyaman sih. Walaupun mobil udah tua, tapi perawatannya juga, karena kan yang pakai juga sayang kan sama mobil ini kan. Dan pas saya beli mobil ini bapaknya juga sempat cerita. Iya. Ternyata masa lalu di mobil ini tuh banyak banget gitu. Oh berarti kenapa bapak itu berat banget ingin melepaskan mobil ini, ternyata ada sejarahnya, ada cerita di balik mobil antik ini ya. Iya, ya itu tadi kan. Makanya bapak itu kan kenapa ngubungin saya, mungkin karena perjuangan saya dilihatnya dari bapak itu kan. Kok kepingin banget orang ini kan. Mungkin dari situ kemungkinan loh ya. Jadi sampai akhirnya selama 2 tahun nih ya kamu nunggu mobil ini, akhirnya bapak itu mau juga melepaskan mobil ini. Dan mungkin apakah ada yang diceritakan oleh bapak itu? Ya ada sih sebenarnya, cuman itu ceritanya itu gini nah. Jadi mobil ini nih mulai perjuangan sebelum dia menikah ya. Mulai dia sebelum nikah sampai dia menikah itu perjuangannya
pakai mobil ini. Pakai mobil ini. Karena nggak ada kendaraan lain selain mobil ini. Terus kenapa kok mobil ini bisa dilepaskan? Mobil ini kenapa bisa dilepas? Gara-garanya kenangan sih sebenarnya. Kenangan masa lalunya dia sama istrinya dulu. Jadi kan sebelum dia menikah itu dia mendekati istrinya ini, mendekati terus ditolak karena ya tahu sendiri kendaraannya gimana kan. Iya. Ditolak apa segala macam dan dia tetap berusaha gitu nah. Dan pada akhirnya si istri ini nerima gitu. Dan saya juga dapat cerita ini dari suaminya ini. Dari suaminya. Oh, berarti kenapa waktu itu si bapak ini berat banget ngelepas mobil ini, itu kenangannya itu banyak gitu ya. Iya, perjuangannya. Jadi pada saat itu kondisi si bapaknya itu seperti apa? Sehat aja kah atau seperti Kalau apa? bapaknya sih sehat, cuman ya itu tadi dia ditinggal istrinya meninggal gitu. Oh, ditinggal meninggal. Ya, makanya kenapa sampai 2 tahun baru dilepas kan? Mungkin dia mencoba untuk bertahan, cuman udah nggak sanggup atau gimana kan? Namanya juga orang berkeluarga ya, apalagi istri. Terus udah punya anak. Nah, dia tuh meninggalnya pas anak ketiga. Pas anak ketiga Ya, si ibu jadi itu ceritanya meninggal. tuh mau ke rumah sakit, posisi kan jauh dari kota kan. Jadi untuk hubungin ambulan tuh susah juga karena jaringan juga pengaruh kan. Jadi kayak apa? Kamu ngerasakan di mobil ini apakah ada keanehan gitu? Dulu pas saya ngambil mobil ini sempat sih awal-awal itu di belakang ya. Kursi belakang tuh kayak ada yang nangis gitu. Ada suara nangis gitu. Pas saya kan kapan sempat jalan-jalan ke Samarinda kan, pulangnya itu sendiri kan. Ya tengah malam sih saya memang pulang itu kan. Cuman ngerasa di belakang tuh kayak ada yang nangis. Jadi waktu aku pertama masuk mobil ini aku juga ngerasakan di sini kayak ada energi kayak kesedihan, kebahagiaan, terus kayak semangat gitu juga ada sih, energi semangat. Mungkin kamu ngerasakan ya waktu di dalam mobil ini kayak apa? Dia apalagi tuh kamu gini, pemilik yang sekarang gitu kan. Jadi dia tuh nggak nakut-nakutin gitu enggak. Cuman ya nangis biasa. Ya, intinya gitu. kayak ada yang mau diceritakan ya. gitu kan. Ini si Andre kenapa ini? Andre bukan Andre ya? Ini bukan Andre, ini sosok perempuan ini ya. Siapa kalau saya boleh tahu ini? Saya istri pemilik mobil ini. Berarti ini istri pemilik mobil ini sebelumnya gitu ya? Si almarhum ini. Ada apa ya? Datang ke sini masuk ke raganya Andre, apakah ada yang ingin diceritakan atau apa gitu? Perjuangan suami saya dari awal ini adalah harta satu-satunya. Terus Sebelum bersama saya. berarti suami Anda itu si pemilik mobil ini dari awal gitu ya, mobil tua ini. Terus perjuangannya itu untuk mendapatkan Anda itu susah banget mungkin gitu ya. Nah, di kesusahan itu, perjuangan yang seperti itu apakah Anda bisa merasakan keseriusan si suami Anda ini? Bisa. Merasakan banget ya, merasakan perjuangannya, susahnya. Mungkin bisa diceritakan aja seperti apa perjuangannya, kok sampai bisa saya panggil Mbak aja mungkin ya. Boleh. Ya, si Mbak ini sedih banget gitu, datang ke sini nangis ya. Mungkin bisa diceritakan aja. Dengan mobil ini suami saya berjuang. Kayak saya bersamanya. Dulu sempat suami saya ditolak mentah-mentah oleh keluarga saya. Kenapa bisa ditolak mentah-mentah sama keluarganya?
Saya juga tidak tahu. Nggak tahu ya. Terus kenapa kok akhirnya bisa menikah dengan mbaknya? Kenapa? Karena perjuangan suami saya yang bagi saya sudah membuktikan bahwa dia adalah seorang yang berjuang keras dan serius kepada saya. Berarti artinya sosok suami mbaknya ini adalah orang yang pantang menyerah gitu ya, berjuang meskipun sudah ditolak berkali-kali oleh orang tua mbaknya gitu kan. Dan harta satu-satunya mobil ini ya, memang benar-benar orang susah, jadi yang punya hanya ini aja, satu-satunya harta itu cuma mobil tua ini aja. Terus mbaknya kok bisa meninggal, seperti apa ceritanya, mungkin bisa diceritain? Saya meninggal saat melahirkan. Saat melahirkan anak saya yang ketiga. Saat melahirkan anak Anda yang ketiga. Itu di rumah sakit atau dalam mobil ini? Saat perjalanan mau ke rumah sakit menggunakan mobil ini. Menggunakan mobil ini. Berarti meninggal di jalan saat melahirkan anak ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti si bapak itu kenapa susah banget untuk melepaskan mobil ini? Karena ini ya ceritanya sebenarnya ini. Ya itu semuanya ya dari awal tadi itu kan ceritanya, perjuangannya itulah. Sampai-sampai suaminya itu ditinggal dan anaknya juga ditinggal. Ya saya juga kemarin tuh sempat sedih juga dengarkan cerita dari bapak itu kan. Cuman gimana lagi kalau saya terus-terusin, kasihan juga bapaknya kan, malah sedih. Jadi langsung saya potong, saya tanyakan masalah mobilnya langsung. Mau dijual berapa? Oh, ya benar-benar. jadi artinya ini mungkin dikeluarkannya dulu. Tapi nggak apa-apa ini ya, nggak ganggu atau gimana? Di belakang sini sih. Iya, kayak ceritamu tadi yang di belakang sini sering nangis, suara nangis gitu. Tapi nggak nakut-nakutin kan? Enggak Itu ya? enggak ganggu. Cuman Tadi kan cerita kita mungkin. kebetulan pas ada kita, dia tuh cerita gitu kan. Tahu sih dulu ya pemilik mobil ini ya, apa ya, serius itu dulu sampai perjuangannya keras. Bener bang. Perjuangannya keras. Belum pernah cerita sama kamu? Ya ada ya? cerita. Perjuangannya keras. Perjuangannya keras. Dan aku tahu tuh ada perempuan di sini yang pernah sempat meninggal. Meninggal di dalam mobil ini. Kondisi hamil anak ketiga gitu. Iya. Ya, aku paham kenapa waktu itu kok bapaknya susah banget untuk melepas mobil ini, padahal kondisi keuangannya waktu itu seperti apa? Iya, ya sulit sih. Sulit ya. Iya. Memang lagi Bisa dibilang sulit waktu itu lah. ya. Posisinya Tapi- juga tapi ada kok- anak gitu kan. Iya, tapi kenapa kok berat banget untuk melepaskan? Iya. Ternyata di balik keantikan mobil ini ada cerita yang mengharukan Iya. gitu. Jadi aku baru tahu, dan dari cerita kamu tadi, terus dari cerita si makhluk yang masuk di Andre tadi, itu kita tuh dapat pelajaran sebenarnya. Artinya seperti apapun kita, kondisinya seperti apapun dari kita ini, jangan pernah menyerah berjuang gitu ya. Iya. Jangan hiraukan omongan orang yang kurang baik. Kita cukup ambil pelajarannya aja. Artinya apa? Kalau orang menjudge kita itu jelek, dia sebenarnya sedang mengoreksi kita Iya. supaya kita tuh jauh lebih baik lagi. Jadi jangan menyerah. Terus kita berjuang terus sampai akhirnya seperti si bapak tadi mendapatkan si ibunya. Ya bapak itu kan makanya mungkin dia pengen bener-bener ingin melupakan, ya bukan melupakan Iya, ya, bukan melupakan cuman sih. setidaknya mengurangi lah Iya, mengurangi. rasa sayangnya dia ke istrinya itu kan, makanya Iya. mobil ini dijual. Karena mungkin si bapaknya tadi
nggak mau sih berlarut-larut terus memendam Iya. kesedihan gitu kan, ditinggalkan si istri walaupun cintanya itu luar biasa. Ya bapaknya ini juga sempat bilang juga ke saya tuh kan, kalau mobil ini udah banyak juga yang nawar, cuman nggak tahu kenapa bapak ini tertariknya untuk ngelepas ke saya. Ya Mungkin karena karena, dari ceritanya tadi kan, dari kamu ceritamu itu Dari perjuangan saya juga sih. Ya. bertahun-tahun kamu 2 tahun memperjuangkan. gitu ya. Iya. kamu ada kayak apa? Salah satu orang yang apa ya? Yang bisa dibilang Ya benar-benar kerja menginginkan keras lah. ya, kerja keras terus Usaha terus kan. usaha tanpa menyerah gitu kan. Karena dimana-mana itu intinya berjuang terus lah. Pasti perjuangan itu nggak bakal nyanyain usaha itu. Udah kayaknya kita nggak usah nyeritain itu terus, kayak apa ya, Kasihan juga yang ya, meninggal kasihan, kan. baru aku perasaanku nih haru banget gitu. Nah, mendingan kita berdoa aja, mudahan si almarhum diterima di sisi kita doakan. Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan semoga si bapak dan anak-anaknya rezekinya lebih lancar lagi, termasuk kamu nih pemilik mobil ini, mudahan nanti apa jalan ceritanya itu lebih baik lagi lah Amin, ke depannya. amin. Ya juga buat teman-teman nih kan ada pelajaran lah sedikit di sini kan, dari cerita-cerita yang tadi ada pelajaran sedikit, artinya kita jangan pernah berhenti untuk berjuang. Ya. Ya, karena perjuangan itu seberat apapun pasti akan ada hasilnya yang terbaik untuk kita. Nah, Ya, makanya dari cerita itu saya tertarik nih sama mobil ini. Maka pengen saya bagusin lagi, saya rapikan untuk foto prewed. Jadi Ya, benar. masih ada cerita dari si bapak ini nah. Oh iya, masih ada cerita Ya terus tentang ya. pernikahannya dia. Tapi pernah nggak sih ada yang menggunakan mobil ini untuk foto pribadi? Ada sih sempat kemarin, nah. Ada sempat ya. Yang penting di sini kan niat kita bukan untuk menakut-nakuti. Sempat juga dibuat, ada teman juga kan, Ya, rekan main film juga. ya. Ya Dibuat film Ya, ya, buat main film film-film kan, gitu. ya. Bagus. Memang harus dimanfaatkan yang terbaik. Jadi intinya kita itu mendapatkan sesuatu bukan apa yang kita inginkan, Ya. tapi Tuhan memberi kita tuh sesuai apa yang kita butuhkan. Itu aja. Jadi mungkin sampai di sini aja ya. Ya. Sampai di sini aja. Terima kasih Ya, buat terima kasih juga Bang sudah Rofik. mau mampir ke rumah. Iya, terima kasih buat Bang Andre, Rofik. terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman semua nih yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Salam santun, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam ekspedisi gaib.